mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Saya Santi Wahyuni, saya akan menjelaskan mengenai pengertian antropologi. Antropologi merupakan studi ilmu yang mempelajari mengenai manusia dan menimbang beberapa aspek di dalamnya seperti fisik dan kebudayaan. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Jadi secara sederhananya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dan dalam kehidupan manusia. Itulah pengertian dari antropologi. Ya baik, saya dari pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan antropologi. Antropologi ini memiliki sejarah 4 fase, yaitu pada fase pertama, tahun 1800-an, itu Eropa mulai melakukan jelajahi dunia, dari Afrika, bahkan Australia, dan bahkan ke Asia gitu. Dalam perjalanannya ini, bangsa Eropa menemukan banyak hal-hal yang baru. Nah, kemudian pertualangannya mereka ini ditulis dalam buku harian atau dalam buku perjalanan mereka. Dalam perjalanan mereka ini, mereka menemukan banyak sekali hal-hal yang baru, entah itu berupa dari ciri-ciri fisik dari seorang suku, kebudayaan, susunan masyarakat, bahkan dari bahasa suku-suku tersebut. Lalu hal itu dideskripsikan sebagai etnografi. Nah, sedangkan etnografi itu berasal dari 2 kata, yaitu ethnos atau etnis yang berarti bangsa, sedangkan grafi itu berasal dari kata graphein yang artinya tulisan. Sedangkan pada fase kedua, Eropa melakukan perjalanan di pertengahan, tepatnya pada abad ke-19. Eropa melakukan upaya pengoleksian yang sudah terorganisasi pada Museum Eropa, yaitu mereka mulai menunjukkan hasil, yaitu para cendekiawan mulai berpikir memahami catatan-catatan etnografi yang telah mereka kumpulkan, yaitu dengan cara berpikir melalui evolusi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan evolusi masyarakat? Yakni masyarakat mulai mengalami tahap perkembangan dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi, yaitu dalam pola pikir mereka. Nah, cendekiawan menyimpulkan bahwa pemikirannya itu dimiliki oleh masyarakat yang di luar Eropa adalah masyarakat yang tergolong primitif, sedangkan masyarakat-masyarakat yang ada di Eropa adalah orang-orang yang modern. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan fase ketiga dan fase keempat. Fase ketiga, permulaan abad ke-20, dikenal juga dengan abad keemasan bangsa-bangsa Eropa karena berhasil memperoleh kekuasaan mutlak atas sumber daya alam wilayah di luar Eropa. Tujuannya adalah memahami karakteristik masyarakat, istiadat, dan tradisinya. Pada fase ini, antropologi menjadi suatu ilmu yang bersifat praktis dan digunakan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa untuk kepentingan penjajah. Dan pada fase keempat, tahun 1930-an, antropologi mengalami masa yang cukup matang sebagai sebuah ilmu. Antropologi mengalami perubahan dunia yang cukup berarti akibat 2 hal. Pertama, meluasnya sikap anti-kolonialisme setelah Perang Dunia II. Kedua, tujuan praktis yang mempelajari dan memahami keragaman masyarakat suku bangsa untuk membantu dan membangun masyarakat suku bangsa. Baik, saya dari pemateri keempat, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan antropologi dari catatan dan tulisan para ahli sejarah.
mengenai poin perkembangan antropologi kesehatan berdasarkan hubungan antara sosial budaya dan biologi. Jadi, antropologi kesehatan pertama kali dikenal pada tahun 1953 dari buku karangan Caudill yang berjudul Applied Anthropology in Medicine. Jauh sebelum itu, pada tahun 1849, Rudolf Virchow, seorang ahli patologi berkebangsaan Jerman, mengatakan bahwa kedokteran adalah ilmu mengenai manusia, baik yang sehat maupun yang sakit. Maka dari itu, apapun ilmu yang merumuskan hukum-hukum sebagai dasar struktur sosial untuk menjadikan efektif hal-hal yang inheren dalam manusia itu sendiri, sehingga kedokteran dapat melihat struktur sosial yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Maka kedokteran dikatakan sebagai antropologi. Namun, perkataan Rudolf Virchow ini tidak menjadi pembentuk bidang antropologi kesehatan, namun memicu pemikir selanjutnya untuk berkembangnya antropologi kesehatan di masa yang akan datang. Baik, di sini saya akan membahas tentang perkembangan antropologi kesehatan dari sosiokultural Fole. Antropologi kesehatan ini mempelajari sosiokultural dari semua masyarakat yang berhubungan dengan sakit dan sehat sebagai pusat dari budaya. Selanjutnya, perkembangan antropologi kesehatan dari sisi biologikal Fole. Antropologi kesehatan dari sisi biologikal Fole ini berusaha untuk memahami jasad atau fisik manusia melalui evolusi, kemampuan adaptasi, dan lain sebagainya. Adapun beberapa ilmu yang memberikan sumbangan terhadap antropologi kesehatan ini diantaranya yaitu yang pertama, antropologi fisik atau biologi, yang kedua, etnomedicine atau pengobatan tradisional, ketiga, kepribadian dan budaya, dan terakhir, kesehatan masyarakat. Baik, saya sebagai pemateri 6. Menurut Erliban, ruang lingkup antropologi kesehatan adalah aspek medis dari sistem sosial. Adanya kepercayaan bahwa sakit adalah bentuk hukuman yang diterima akibat dari perbuatan yang salah, dan sikap ini telah menyebar luas dalam masyarakat. Dan perubahan kebudayaan ini di bidang teknologi di masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Adapun kegunaan antropologi kesehatan, secara umum antropologi kebudayaan senantiasa memberikan sumbangan pada ilmu kesehatan lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan suatu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan termasuk individunya, di mana cara pandang yang tepat akan mampu untuk memberikan kontribusi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat dengan tetap bertumpu pada akar kepribadian bermasyarakat yang membangun. Yang kedua, memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk mengurangi proses sosial budaya di bidang kesehatan. Yang terakhir adalah sumbangan terhadap metode penelitian dan hasil penelitian, baik dalam merumuskan suatu pendekatan yang tepat maupun membantu analisis dan interpretasi hasil tentang suatu kondisi yang ada di masyarakat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.